Inilah charger Samsung yang ori di tahun 2024. USB tidak dikenali. Itu selalu muncul berulang-ulang, hilang muncul, dan seperti itu. Yang namanya green screen di HP saya hilang sama sekali. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel saya Firman yang Grones. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang charger HP Samsung yang baru saya beli. Barangkali nanti teman-teman bisa menggunakan video ini sebagai referensi untuk membedakan apakah charger yang teman-teman miliki sebenarnya asli atau KW. Karena saya mencoba untuk beli yang asli karena memang kebutuhan HP yang saya pakai ini Samsung S10 Plus memang harus pakai yang asli, karena ya nanti akan saya ceritakan alasan kenapa saya harus membeli ini di akhir-akhir video. Oke, seperti apa model bentuk dari charger HP Samsung 25 watt yang baru saya beli plus kabelnya? Simak video berikut ini. Nah, jadi guys, ini saya barusan beli charger untuk HP Samsung yang saya pakai ini ya. Ini adalah Samsung S10 Plus yang selalu saya pakai untuk ngonten selama ini di akhir-akhir 2022 lah. Di sebelumnya itu saya pakai Samsung S10 SE ya, FE ya, saya lupa, yang kecil itu. Nah, ternyata setelah pembelian di tahun 2022 saya mencoba untuk mencari charger merek lain. Ya alhamdulillah lumayan sih, 2 tahun saya pakai. Ternyata HP ini ternyata yang membuat dia menolak untuk dicas dengan charger tersebut. Mereknya Usam. Mungkin kalau teman-teman mau lihat seperti apa barangnya bisa tengok di link atas ini. Saya pernah mereview waktu saya baru beli juga, sekalian kabelnya juga mereknya Usam. Dan ya bisa dibilang 2 tahun lebih saya pakai charger itu, akhirnya HP ini yang menolak untuk bisa dicas dengan charger Usam tadi. Itu adalah saran dari mbak-mbak yang jaga di Samsung Service Center. Oke, jadi kita langsung ke charger ini ya. Jadi saya beli ini di 2 tempat yang terpisah ya guys. Jadi ini ada kabel charger ya. Ini punya Samsung. Nah, ini dia kabel chargernya. Jadi ini keluaran tahun 2024 bulan 12. Saya nggak tahu dia dikirim bulan 12 atau tanggal pembuatan, tapi yang jelas sepertinya ini dibuat di tahun 2024 ya. Jadi ini masih baru. Nah, sementara video ini kita buat di bulan 2. Nah, di sini ada data kurang lebih ya, ini mungkin besarnya dari kabel ya. Diameternya kurang lebih 3 mili, panjangnya 1000 m. Saya nggak tahu maksudnya mili juga atau, yang jelas memang setelah saya ukur sih kurang lebih panjangnya cuma 1 meter ya. Isinya 1 EA ya. Jadi kotaknya itu polosan ya, nggak ada apa-apa selain cuman ditempelin stiker label seperti ini. Oke. Kabel yang saya beli ini adalah C2C. Jadi memang mbaknya di service center ngasihnya ini karena memang pada saat saya meriksa HP saya itu kosong yang USB A to C, USB Type C yang model A. Nah, jadi pada saat kita beli pertama, kita itu akan dapat kotak seperti ini. Nah, ini dia kosongan ya. Jadi dia akan dibungkus dengan busa spon tipis seperti ini. Nah, dan ini kurang lebih sebenarnya modelnya seperti inilah. Jadi ada 2 lakban kertas ya yang menutupin, dan dia 1 pengikat untuk agar kabelnya ini tidak berhambur. Ini sudah saya lepas aslinya karena pada saat pemakaian ya kita langsung pakai ya. Jadi kondisinya seperti ini. Jadi ini adalah label dari HP yang ori ya. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Seperti inilah, tapi hitam polos ya memang. Oke. Ini untuk nah, sementara untuk yang kabelnya ini dia seperti ini. Jadi ada 2 kertas ini pengikat. Nah, ini salah satunya tidak diikat jadi satu, dia seperti ini. Jadi pada saat kita nanti mencoba, kita langsung colok ke USB mana? Charger, kepala charger dan handphone. Jadi memang seperti ini kondisinya. Jadi ini tidak menjadi satu ya. Ini langsung dilepas. Oke, kita langsung coba lepas. Oke. Ini pertama kali buka keras sekali. Jadi memang double tipnya itu double tip yang
lengket, super lengket. Oke. Dan kabelnya itu dia kabel-kabel yang polosan biasa, bukan kabel juga yang lentur, tapi dia agak kaku ya, dan dia polos, tidak ada tekstur seperti apa ya, garis-garis atau titik-titik, itu nggak ada, memang dia polosan ya. Tapi yang harus teman-teman lihat di sini, ini kelihatan nggak ya? Nah, di ujung sini itu ada tulisannya. Nah, ini nggak kelihatan ya di sini. Seperti yang satunya mungkin. Jadi ada tandanya. Ini kalau yang asli begini dia. Nah ini saya nggak bisa ngelihat sih. Mungkin kalau teman-teman bisa ngelihat di videonya tulisannya apa. Nah, jadi salah satu ujungnya ada tanda seperti ini, ya. Ini yang asli. Nah, kalau yang ujung satunya dia tidak ada polos. Sementara yang satunya ini ada tandanya, markanya. Mungkin kode kabelnya ya. Jelas seperti inilah kondisi dari kabel yang asli. Ini C to C ya, bukan type A to C, tapi yang C to C. Oke, itu saja kabel ori dari Samsung charger. Oke, selanjutnya kita pindah ke charger. Nah, ini nih charger Samsung yang 25 watt power ampere. Nah, kemudian ada keterangan di bawah low standby. Jadi pada saat charger itu sudah tidak mengisi, dia akan menggunakan daya yang sangat rendah, kemungkinan itu artinya. Oke, kemasannya seperti ini ya. Nah, ini kemasan samping 25 watt, atasnya juga seperti ini, sampingnya juga seperti ini ya. Nah, belakangnya seperti ini. Nah, jadi di belakang ini ada keterangan juga ya, kapan dibuat, sama produksi di bulan 11. Kalau ini memang tanggal manufakturnya dicantumkan, jadi bulan 11 tahun 2024. Jadi memang produknya masih baru ya, charger terbaru. Chargernya tipe C to C juga, jadi kepala chargernya ini adalah tipe C ya. Nah, saya membeli ini kebetulan di Samsung Store, karena memang di service centernya di kota saya di Bontang itu kosong. Adanya juga ya ini, adanya C to C, bukan tipe A to C. Makanya mbaknya bilang ya adanya ini pak. Kemungkinan kalau yang model lama kita sudah kosong, maksudnya bukan tidak ada tapi masih kosong, jadi oke, nggak apa-apa. Kebetulan memang charger yang lama saya Usam itu lubangnya itu ada dua, jadi ada tipe C di bawah, tipe A di atas, jadi dia nyoba pakai itu, dan akhirnya setelah dicoba pakai charger itu memang nggak mau untuk ngecas HP ini, itu permasalahannya. Nah, akhirnya saya disarankan untuk membeli charger yang ori. Nah, di saat kita beli yang ori seperti ini ya, ini sudah saya buka ya. Nah, kita itu ada segel. Jadi di sini ada segel kertas, sini juga ada segel kertas. Nah, segelnya seperti ini. Nah, dua untuk atasnya, sementara yang bawah itu cuma satu, segelnya seperti ini. Ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini kita sudah buka. Yang buka itu mbaknya langsung di department store. Nah, setelah kita buka, dalamnya itu seperti ini. Nah, ini dia kotaknya seperti ini. Ada ini embossnya permanen ya, super fast charging. Nah, kotaknya seperti ini ya, kita bisa lepas, taruh dulu yakin ya. Nah, dalamnya ada petunjuk manual. Ini kertasnya panjang nih, bahasanya tulisannya kecil-kecil, saya jadi nggak bisa membaca. sudah umur. Dan yang ini adalah chargernya ya. Nah, ini dia chargernya, kita putar ke sini. Nah, yang di belakang ini kelihatan tulisan seperti ini. Jadi inilah charger Samsung yang ori di tahun 2024. Oke, bisa teman-teman lihat. Sementara kalau kita putar lagi, di sini ada tulisan low standby ya. Nah, itu kepalanya colokan normal ya, nggak ada tanda-tanda yang lain. Nah, sementara untuk lubang, nah ini dia lubangnya. Ups, agak susah ya fokusnya ya. Ini dia ada tipe C ya. Jadi lubang di tahun 2024 adalah tipe C.
Ya, jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa mbaknya bilang eh, maaf Pak, kabel yang ada sama kami sekarang adanya yang C2C. Jadi mungkin karena sekarang charger yang mereka jual adalah tipe C, sudah nggak ada lagi yang tipe A untuk kepala chargernya. Oke, jadi itu saja info untuk charger ori Samsung ini. Charger ini saya beli dengan harga 300.000 ya, yang saya rasa itu semuanya sama ya se-Indonesia, karena memang kalau info dari mereka sih harga itu mereka pakai sistem untuk penjualannya, jadi kemungkinan sama. Sementara di tempat kemarin itu yang saya lihat hanya ada 2 tipe, walaupun si mbak di service center bilang sih ada yang 45 watt, tapi yang saya lihat di store-nya itu cuma ada 2 tipe, yang 25 watt sama 65 atau 67 watt ya kemarin ya, saya lupa. Dan itu harganya lumayan jauh. Ini 25 watt harganya 300.000, sementara yang 60-an watt itu harganya 700.000. Wow, ya mungkin untuk kalian yang pengen menggunakan HP-HP terbaru flagship Samsung, ingin cepat dicas baterainya, cepat penuh, ya bisa pakai yang itu mungkin. Sementara saya ini tipe yang agak lama lah sudah ya, 2010 kan keluarnya S10 Plus ini. Dan oke, saya cerita kenapa saya harus beli ini. Seperti yang saya bilang tadi, saya sudah pakai charger yang saya beli sendiri, mereknya Usam. Itu sebenarnya bagus karena memang dia punya angka penunjuk berapa watt, dan pada saat saya pakaikan untuk HP ini dia menunjukkan di angka 9 volt, itu angkanya kecil, sementara untuk ampernya besar, dia angkanya digital gitu, itu di 1,8. Itu normalnya pada saat saya menggunakan charger itu untuk HP ini. Sekitar 2 tahunan lebih saya pakai itu. Tiba-tiba, yaitu beberapa hari yang lalu, saya lagi tidur, ini saya cas, saya tinggal tidur, bunyi alarmnya. Tulisannya lepaskan charger, bersihkan sesuatu yang basah lah, pokoknya begitu, tapi pakai bahasa Inggris. Ya sekitar jam 1 atau jam 2, saya nggak tahu pasti. Saya cabut, ya saya tinggal tidur lagi karena saya pikir nggak ada apa-apa kok di lantai. Besok paginya setelah saya lihat, ternyata bersih, nggak ada air, nggak ada apa-apa, dan ini pun juga tidak kena hujan, bekas kena hujan gitu. Akhirnya saya pergi ke tempat jualan, saya coba cas di sana, dan itulah saya paksa-paksa, tidak mau ngerespon sama sekali. Berapa kali saya coba paksa, akhirnya dia mau, dan responnya pun di slow charging tadi. Jadi butuh sekitar 6 jam saya baru bisa penuh HP ini. Akhirnya saya coba pulang, saya coba untuk charger dengan Usam yang lain yang kelasnya lebih bawah, ternyata sama, dia tidak mau membaca, dan seperti itu terus. Akhirnya saya coba sorenya ke tempat teman-teman, saya coba untuk pinjam charger mereka, ternyata mereka juga tidak support dengan HP saya. Akhirnya saya panik, dan besoknya saya coba ke Samsung Service Center, dan di sana mbaknya juga nyoba untuk pakai punya Xiaomi kalau nggak salah, itu tidak support juga, tidak mau ngecas, dan dicoba dengan charger Samsung yang asli punyanya mbaknya di Service Center, dan mau, tulisannya langsung hilang, karena pada saat kita colok itu akan ada tulisan USB tidak dikenali, USB tidak dikenali, itu selalu muncul berulang-ulang, hilang muncul, dan seperti itu. Makanya kenapa saya harus membeli charger yang ori. Dan pada saat saya memakai charger yang ori ini, yang namanya green screen di HP saya hilang sama sekali. Jadi kalau dulu sering pakai yang Usam, kadang-kadang muncul green screen halus di HP saya, alhamdulillah ini sudah nggak lagi, dan mudah-mudahan penyakit itu sudah nggak kambuh lagi. Jadi saran saya guys, pakailah charger yang asli. Walaupun pada saat pembelian HP second ini ada chargernya, tapi saya yakin itu bukan charger asli, karena pada saat saya pakai charger itu juga tetap ada green screen-nya. Makanya saya coba, saya bela-belain pakai, saya beli charger yang baru ini. Harganya 300, yang kabelnya 95.000. Jadi ya totalnya kurang lebih 400.000. Itu saja video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya. Siapa tahu saya bisa bantu menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan dan selalu berbagi informasi. Sampai jumpa.